Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilda dari program manajemen. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat dengan judul Peran Bank Sentral dalam Penawaran dan Permintaan Uang. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu pengertian bank sentral, kebijakan bank sentral, fungsi-fungsi bank sentral, permintaan uang, penawaran uang, dan yang terakhir multiplier uang. Sekilas info tentang bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk menyewakan dan pembayaran yang sah di suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Adapun kebijakan bank sentral, kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral yang bertujuan untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat bank atau membeli surat berharga di pasar modal. Pembelian surat berharga ini akan menambah jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga. Naiknya suku bunga dapat mempengaruhi hasrat masyarakat untuk menabung lebih banyak. Rendahnya suku bunga bank membuat masyarakat enggan menabung dan orang akan mengambil uang tabungannya lagi. Dengan demikian, bertambahlah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan rasio kas. Kebijakan rasio kas adalah kebijakan bank sentral dengan cara membuat perubahan atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank. Apabila bank sentral menginginkan menambah jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menurunkan rasio kas. Kebijakan ini diterapkan pada saat terjadinya deflasi. Selanjutnya, fungsi-fungsi bank sentral. Pertama, menjaga kestabilan moneter. Kedua, menciptakan kinerja yang sehat bagi lembaga keuangan. Ketiga, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Keempat, mengakses informasi yang bisa mengancam stabilitas keuangan sebagai fungsi dari bank sentral dalam bidang riset dan pemantauan. Kelima, memiliki peranan sebagai jaring pengamanan dan sistem keuangan yang dilakukan sebagai fungsi bank sentral, yakni sebagai Lord of Leader of the Lesser. 6. Bank sentral memiliki strategi dengan pemantauan makro prudensial. Selanjutnya, permintaan uang. Permintaan uang menunjukkan keseluruhan uang yang diminta oleh sebuah perekonomian pada periode tertentu. Secara umum, ada 3 motif orang menggunakan uang. Pertama, motif transaksi permintaan uang. Untuk motif ini dapat disebut dengan MDT. Motif kedua, motif menjaga-jaga. Permintaan uang untuk motif ini dapat disebut MDP. Yang ketiga, motif spekulasi atau MDS. Penawaran uang. Penawaran uang, jumlah uang yang beredar. Penawaran uang atau MS adalah jumlah keseluruhan uang yang diedarkan bank pada waktu tertentu di sebuah ekonomi. Definisi MS dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, MO, yaitu definisi MS secara sempit. MO hanya terdiri dari uang kertal, yaitu uang kertas dan logam yang kita pegang sehari-hari. M1, yaitu definisi MS ditambah dengan demand deposit. DD adalah tabungan yang kita miliki di bank yang dapat dicairkan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. M1 ini merupakan perhitungan JUB yang sangat diliquid. Selanjutnya M2,
M2 yaitu M1 ditambah dengan time deposit. TD adalah tabungan deposito dan sejenisnya yang memiliki sewaktu jatuh tempo atau tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu dibutuhkan. M3 yaitu M2 ditambah dengan deposito jangka panjang. Ini meliputi dan institusional yang ada di pasar uang. Materi selanjutnya yaitu multiplier uang. Multiplier uang adalah konsep dalam ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara perubahan dan pengeluaran agregat total dalam perekonomian dengan perubahan dalam output produksi perekonomian. Multiplier uang mengidentifikasikan berapa banyak perubahan dalam pengeluaran agregat dapat mempengaruhi output dengan mempertimbangkan pengaruh pengeluaran tersebut terhadap berbagai sektor ekonomi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan kita. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.